Kalau ngomongin makanan Indonesia, rasanya nggak lengkap tanpa ngomongin jiwanya. Dan jiwa itu, iya, ada di dalam sambal. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama 5 jagoan sambal yang paling sering kita temui di meja makan. Siapa aja mereka? Yuk kita bedah bareng-bareng. Wah, ini bener banget sih. Coba deh bayangin, makan ayam goreng yang masih panas, ikan bakar, atau tempe mendoan, tapi nggak ada sambal. Rasanya pasti ada yang kurang kan? Hambar gitu? Nah, disitulah intinya. Sambal itu bukan cuma pelengkap, tapi yang bikin makanan jadi hidup. Pertanyaan bagus. Biar bisa jawab, kita harus kenalan langsung nih sama bintang-bintang utamanya. Yuk kita lihat satu persatu siapa aja jagoan di dunia persambalan ini. Oke, kita mulai ya. Di bagian ini, kita akan bedah tuntas 5 sambal yang bisa dibilang merajai kuliner Indonesia. Masing-masing punya karakter dan rasa yang unik banget. Nah, ini dia nih, sang penguasa, sang legenda, sambal terasi. Ciri khasnya yang paling nonjok, tentu aja aroma kuat dari terasi udang yang dibakar. Wah, itu aromanya aja udah bikin lapar kan? Bener-bener nambahin dimensi rasa yang kaya. Jadi, kuncinya tuh ada di keseimbangan rasanya. Ada pedas dari cabai, gurih umami dari terasi, plus sedikit manis dari gula merah. Nah, kombinasi inilah yang sering banget ngingetin kita sama masakan ibu di rumah. Makanya, sambal terasi itu rasanya personal dan akrab banget. Selanjutnya, buat kalian para pemberani, ini dia jagoannya. Sambal bawang. Sambal ini lagi naik daun banget karena resepnya itu simple luar biasa. Cuma butuh cabai rawit sama bawang putih, terus disiram minyak panas. Udah gitu aja. Tapi hasilnya pedesnya nonjok tajam banget. Dan justru karena kesederhanaannya ini, sambal bawang jadi primadona di dunia bisnis kuliner. Bahannya sedikit, bikinnya cepat, jadi gampang banget kalau mau diproduksi massal. Belum lagi rasanya yang nendang dan bikin nagih itu, jadi jaminan pelanggan bakal balik lagi. Sekarang kita terbang sebentar ke Bali buat ketemu sambal matah. Wah, ini beda banget sama yang lain. Lupakan cobek dan ulekan ya. Semua bahannya diiris tipis-tipis, disajikan mentah, dan begitu masuk mulut, langsung ngasih sensasi segar yang luar biasa. Nah, disinilah bedanya. Kekuatan sambal mata itu bukan di pedasnya yang ngebakar, tapi di ledakan aroma dari serai, daun jeruk, sama bawang merah mentah. Pedas cabenya itu cuma pelengkap aja. Intinya, ini sambal yang nyegerin, bukan yang bikin berat di lidah. Dari Bali yang segar, kita geser ke ranah Minang. Di sini ada sambal ijo atau sambal lado muda. Sesuai namanya, bahan utamanya itu cabai hijau besar dan tomat hijau. Hasilnya, tingkat kepedasan yang jauh lebih sopan dan lembut dibanding sambal-sambal merah lainnya. Nah, ini nih istimewanya. Karena pedasnya nggak nyiksa, kita jadi bisa ambil sambal ijo dalam porsi banyak, terus diaduk langsung ke nasi tanpa takut kebakaran. Rasanya jadi lebih fokus ke gurih dan wangi khas tumisannya. Nikmat banget! Jagoan terakhir kita datang dari Manado, sambal roa. Wah, yang ini karakternya kuat banget. Kenapa? Karena bahan utamanya bukan cuma cabai, tapi ikan roa asap yang dihaluskan. Inilah yang ngasih aroma dan rasa smoky yang khas dan gak ada di sambal lain. Yang bikin sambal ini menarik, dia punya fungsi ganda. Karena kandungan ikan yang banyak, sambal roa ini bisa jadi sambal sekaligus lauk. Praktis banget kan? Makanya sambal ini populer jadi oleh-oleh dan laris manis dijual online. Oke, kita udah kenalan satu persatu sama kelima jawara ini. Sekarang gimana kalau kita adu mereka secara langsung, biar kelihatan siapa unggul di mana? Yuk kita lihat datanya. Oke, siap ya. Kita akan bandingkan mereka dari beberapa sisi penting. Tingkat pedasnya, rasa apa yang paling dominan, dan, nah ini yang nggak kalah penting, seberapa lama mereka bisa bertahan di suhu ruang. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Kelihatan jelas ya kalau soal pedas yang paling nampol, juaranya sambal bawang. Kalau soal ketahanan, yang paling cepat basi itu sambal matah ya. Ya wajar karena bahannya mentah semua. Dan pemenang soal keawetan, jelas sambal roa, bisa tahan sampai 2 minggu. Setiap sambal punya plus minusnya sendiri. Setelah kita lihat semua karakter dan perbandingannya, sekarang kita coba tarik kesimpulan praktisnya ya. Gimana caranya informasi ini bisa berguna buat Anda. Siapa tahu setelah nonton ini, ada yang kepikiran, wah kayaknya seru nih jualan sambal. Nah, kalau Anda salah satunya, informasi berikutnya ini penting banget buat disimak. Jadi kuncinya itu di daya tahan.
Kalau mau jualan harian di warung makan misalnya, sambal bawang itu pilihan paling cerdas. Kenapa? Gampang dibuat, bikin nagih, dan awet semingguan. Tapi kalau target pasarnya untuk oleh-oleh atau pengiriman jarak jauh, sambal roa adalah juaranya. Paling awet dan rasanya unik. Oke, kita sudah bertemu si klasik yang angenin, si pedas nendang yang bikin melek, si segar dari Bali, si lembut dari Padang, dan si asap yang unik dari Manado. Masing-masing punya cerita rasanya sendiri, coy. Jadi, sekarang giliran Anda yang tentukan. Sambal mana yang akan jadi jiwa di piring Anda nanti?